Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Indonesia Bisa AI. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang lagi panas di dunia AI, yaitu Grok 3, AI terbaru dari xAI yang dikembangkan oleh Elon Musk. Katanya sih lebih canggih daripada AI lain, tapi benar atau enggak, kita uji bareng-bareng aja ya. Oke, jadi pada 17 Februari yang lalu, Grok 3 ini baru saja di launching atau dirilis oleh Elon Musk. Yang menarik, AI tool ini awalnya hanya tersedia untuk pengguna berbayar. Tapi nggak tahu kenapa ya, xAI ini langsung membuka akses beta untuk publik. Jadi kita bisa coba versi gratisnya dengan tentunya beberapa batasan ya. Jadi ini adalah tampilan utama atau dashboard dari Grok 3. Kalau teman-teman lihat di bagian kanan atas di sini ada mode temporary chat. Artinya kalau kita aktifkan, kita klik hingga berubah warna menjadi ungu seperti ini, teman-teman bisa melakukan chat atau pencarian, tapi tidak tersimpan di history. Jadi kalau ada chat rahasia yang mau dilakukan, ini bisa diaktifkan ya. Lalu di sebelahnya ada icon history. Kalau kita klik, teman-teman bisa melakukan edit atau delete chat yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Ini sama aja dengan ChatGPT atau AI tool yang lain ya. Selanjutnya kita akan ke setting. Kalau teman-teman lihat di sini ada Super Grok, artinya model berbayar dari AI tool ini. Kalau teman-teman mau akses lebih luas, bisa klik Go Super. Di sini biayanya sekitar 30 US dollar per bulan. Lalu di sini ada language, teman-teman bisa mengubah bahasanya ke bahasa Indonesia jika diinginkan. Oke, itu dia perkenalan interface-nya. Di bagian tengah sini ada jendela prompt, lalu ada beberapa fitur di bawahnya. Di sini ada deep search dan Ting. Ini akan kita uji di video kali ini ya. Oke, sekarang kita langsung tes AI ini. Yang pertama kita akan tanyakan pertanyaan standar. Oke, jadi kita akan tanya siapa kamu dan data apa yang kamu gunakan. Kita lihat jawabannya. Oke, di sini dia menjawab saya Grok 3 dibuat oleh xAI, data yang digunakan terus diperbaharui secara real time, bla bla bla. Standar ya teman-teman. Sekarang kita cek apakah Grok bisa memberikan informasi pasar saham secara real time seperti yang dia katakan. Kita ketikkan pertanyaannya. Nah, di sini Grok 3 menarik data dari beberapa sumber keuangan utama. Kalau kita klik, di sini ada Yahoo Finance, lalu ada investor Nvidia juga, lalu ada MarketWatch dan CNBC. Tipikal sumber data keuangan ya. Teman-teman bisa cek apakah data ini cukup akurat atau tidak. Bisa jadi bahan pertimbangan sih. Oke, selanjutnya kita akan coba tes dengan soal matematika. Kita akan ambil soalnya dari website lain. Ini dia, saya sudah punya pertanyaannya. Kita copy, lalu kita pastekan di jendela prompt. Kalau teman-teman lihat pertanyaannya jadi broken ya, berantakan gitu. Kita lihat apakah Grok 3 bisa menjawab soal yang berantakan ini. Ini menarik. Jadi walaupun format pertanyaannya ini agak acak-acakan, berantakan, tapi Grok 3 tetap bisa memahami dan menyelesaikan soalnya. Sini ada penjelasan step by step-nya, lalu ada conclusion-nya di bawah. Selanjutnya kita akan coba dengan soal cerita atau soal teks. Saya udah punya pertanyaannya juga. Kita copy, paste pertanyaan yang sudah saya siapkan. Di sini Lana memiliki 3 kantong dengan jumlah kelereng yang sama di setiap kantong, dengan total 12 kelereng. Markus memiliki 3 kantong dengan jumlah kelereng yang sama di setiap kantong, dengan total 18 kelereng. Berapa kelereng yang lebih banyak dimiliki Markus di setiap kantongnya? Lalu kita enter, kita lihat jawabannya. Dan lagi, Grok bisa menjawab pertanyaan dengan benar, sekaligus menunjukkan langkah-langkah penyelesaiannya. Jadi, ini bisa jadi alat bantu belajar yang bagus buat anak-anak. Oke, tes selanjutnya adalah menulis. Kita akan coba minta Grok 3 untuk membuatkan buku teks bahasa Inggris untuk pemula. Kita akan coba ketikkan prompt-nya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Di sini saya minta Grok 3 untuk membuatkan buku teks bahasa Inggris tentang salam untuk pemula dan hasilnya cukup rapi. Di sini ada basic greeting atau sapaan dasar, lalu ada saying goodbye, lalu ada practice conversation-nya. Nah, di sini ada tesnya juga, cuma satu, artinya kita bisa kembangkan terus ya prompt-nya, dan ada conclusion-nya. Jadi hasilnya cukup rapi, ada quiz-nya juga di bagian bawah. Jadi ini bantu kita atau anak-anak kita yang ingin belajar bahasa baru, artinya nggak cuma bahasa Inggris
Inggris, kita bisa minta Grok 3 untuk membuatkan kita teks bahasa lain untuk pemula. Oke, selanjutnya kita akan tes kreativitasnya Grok. Bisa nggak ya dia buatkan kita puisi? Saya akan coba masukkan promptnya. Nah, di sini saya minta Grok 3 untuk membuatkan puisi tentang bendera Indonesia yang membangkitkan patriotisme. Kalau teman-teman lihat, di sini ada judulnya Sang Merah Putih. Hasilnya cukup bagus ya, teman-teman. Meskipun mungkin masih bisa lebih dalam lagi emosinya. Tapi kan ini robot ya. Kita bisa edit dan kasih sentuhan manusia di dalam puisi ini. Oke, next. Kita akan tes halusinasi. Sekarang kita akan jebak Grok dengan informasi palsu atau beberapa informasi yang salah. Jadi saya akan masukkan promptnya dan kita lihat apakah Grok 3 dapat memperbaiki atau justru mengiyakan informasi tersebut. Kalau teman-teman lihat, di sini saya mengetikkan prompt dan sengaja memberikan 3 informasi yang salah. Yang pertama adalah Jokowi adalah Presiden Indonesia saat ini. Ia memenangkan pemilihan presiden yang diadakan pada Desember 2024. Ini adalah masa jabatan ketiganya sebagai presiden. Ini semua adalah informasi palsu yang sengaja saya masukkan untuk mengetes apakah Grok 3 dapat memperbaiki atau justru membenarkan informasi ini. Kita lihat ya. Nah, teman-teman, di sini ada satu post dari X. Ini kan karena Grok juga terintegrasi atau terkoneksi dengan X atau Twitter karena sama-sama punya Elon Musk. Jadi Elon Musk ini sengaja mengintegrasikan X dengan Grok 3 dan ada beberapa informasi dari situs lain. Di sini Grok 3 memberikan jawaban tidak. Informasi yang Anda sampaikan tidak benar berdasarkan fakta yang ada hingga saat ini. 23 Februari 2025 Joko Widodo atau yang lebih kenal dengan Jokowi tidak lagi menjadi presiden Indonesia saat ini. Oke, jadi hasilnya mantap ya teman-teman. Grok 3 bisa membetulkan semua kesalahan yang saya berikan. Jadi ini cukup bisa diandalkan ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada pemenang pemilihan 2024 adalah Prabowo Subianto dengan Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Bla bla bla. Oke, nice. Selanjutnya kita akan coba fitur Deep Search. Kita akan coba analisis lebih mendalam. Kita aktifkan dulu deep search-nya. Lalu saya akan coba ketikkan prompt-nya. Prospek ekonomi Indonesia di tahun 2025 sampai 2029. Pastikan untuk klik fitur deep search, tekan enter. Nah, teman-teman lihat deh. Kalau diperhatikan di bagian kiri, ini ada proses Grok 3 dalam melakukan riset. Ini penting untuk diketahui buat para researcher atau analis ya. Jadi sumber dan data apa yang dipakai oleh Grok 3 untuk menghasilkan jawabannya. Teman-teman lihat, di sini ada thinking, dia sedang memahami permintaan atau pertanyaan yang kita berikan. Lalu di sini ada research-nya, ada 10 result. Lalu ini browsing-nya dari mana saja. Kita lihat Grok 3 sedang melakukan deep search-nya. Jadi teman-teman bisa lihat, bisa tahu proses apa yang dilakukan oleh Grok 3 dan sumber apa saja yang dipakai. Cukup lengkap ya teman-teman. Oke, ini dia jawabannya. Oke, ini ada jawaban langsung. Lalu latar belakang ekonominya seperti apa. Lalu ada proyeksi pertumbuhan PDB juga. Nah, di sini juga terdapat informasi beberapa analis meragukan realisasi di target ini karena tantangan fiskal. Ini lengkap banget ya, teman-teman. Bahkan ada perbandingan dengan proyeksi lain. Misalnya dari Bank Dunia berapa, dari IMF berapa, lalu Bank Indonesia. Target pemerintah adalah 8% ya di 2029. Di bagian bawah ada kesimpulannya. Lalu ada key citation. Artinya sumber-sumber utama yang digunakan untuk menghasilkan jawaban ini. Next, kita akan tes AI image generatornya Grok 3 ini. Kita akan coba masukkan prompt-nya. Elon Musk sedang mengunjungi Indonesia dengan menggunakan batik. Dia membawa keluarganya. Saat tiba di bandara, banyak orang yang menyambut. Buatlah gambar dari deskripsi ini. Pastikan untuk menonaktifkan fitur deep search-nya, karena kita akan mengenerate gambar. Ini dia gambar yang dihasilkan oleh image generatornya Grok 3. Kita akan coba masukkan prompt yang lain. Oke, kita akan minta Grok 3 untuk membuatkan image atau gambar. Elon Musk dan Presiden Trump bertarung menggunakan robot humanoid di Gedung Putih. Istri-istri mereka bersorak menyemangati dengan pompong. Seluruh dunia menyaksikan pertarungan ini di TV. Buatlah gambar dari deskripsi ini. Kita akan lihat gambar apa yang akan dihasilkan oleh Grok.
Hasilnya cukup unik ya teman-teman, tapi kualitasnya memang belum sebagus AI lain seperti Midjourney atau DALL-E. Kita bisa klik image-nya untuk download. Di sini ada save atau copy. Oke, selanjutnya kita akan tes apakah Grok 3 bisa menghasilkan atau bisa membuat grafik. Kita masukkan lagi prompt-nya. Teman-teman lihat, Grok 3 ternyata belum bisa menghasilkan chart atau grafik. Kalau kita lihat jawabannya, di sini dia bilang, karena saya tidak dapat langsung membuat gambar grafik di sini, maka Grok 3 hanya akan memberikan visualisasi data pangsa pasar global semiconductor hingga tahun 2024 dalam bentuk deskripsi. Nah, ini dia deskripsinya. Dari deskripsi ini, Grok 3 menyarankan untuk menggunakan software seperti Excel atau PowerPoint untuk membuat grafik. Jadi, kesimpulannya, Grok 3 belum bisa menghasilkan grafik. Kita akan coba menggunakan ChatGPT dengan mengcopy jawaban dari Grok 3 ini. Apakah ChatGPT mampu membuat grafik berdasarkan deskripsinya? Kita akan lihat. Kita copy, lalu kita buka ChatGPT. Kita pastekan. Kita minta ChatGPT untuk membuatkan pie chart dari data tersebut. Kita enter. Ini dia hasilnya. ChatGPT dapat memvisualisasikan datanya ke dalam bentuk grafik berdasarkan jawaban yang kita copy dari Grok 3. Selanjutnya kita akan coba tes analisis data Excel. Kita akan lihat apakah Grok 3 dapat menganalisis data dari file Excel. Kita kembali ke Grok 3. Sini saya punya data Excel sederhana, daftar nilai siswa kelas 10. Sini ada nama, lalu nilai dari masing-masing mata pelajaran, serta total. Saya akan masukkan. Kita masukkan prompt-nya. Berdasarkan data terlampir, hitung rata-rata nilai dari masing-masing siswa, lalu urutkan peringkat berdasarkan nilai tertinggi hingga terendah. Kita lihat bagaimana hasil dari Grok 3. Oke, ini dia teman-teman jawabannya. Jadi langkah pertama, Grok 3 akan menghitung rata-rata nilai dari masing-masing siswa. Lalu langkah kedua, mengurutkan berdasarkan nilai tertinggi hingga terendah. Ini dia peringkatnya. Dan ini hasil akhirnya. Kita bisa katakan Grok 3 mampu menganalisis data Excel sederhana ya teman-teman. Kita akan coba tes yang terakhir, yaitu kita akan gunakan fitur Think. Di bagian bawah, di jendela prompt ada fitur Think. Kalau kita lihat peruntukannya, pada dasarnya fitur Think ini diperuntukkan untuk memecahkan soal-soal yang sangat sulit, baik dari matematika, sains, maupun coding. Namun, karena di tes sebelumnya kita sudah membahas soal matematika, kali ini kita akan lihat apakah fitur Think ini mampu untuk menjawab pertanyaan yang bersifat argumentatif. Tapi sebelum kita mulai, saya mau disclaimer dulu. Pertanyaan ini bukan untuk menyinggung agama atau sara. Jadi hanya semata-mata untuk menguji apakah Grok 3 mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan argumentatif. Saya akan coba ketikkan prompt-nya. Jadi Islam dan Kristen, agama apa yang lebih baik? Agama mana yang akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan? Kita akan coba lihat bagaimana jawaban dari kecerdasan buatan dalam menilai pertanyaan argumentatif seperti ini. Jadi di sini kita lihat hasilnya Grok menjawab dengan sangat diplomatis. Dia bilang di sini pertanyaannya pribadi dan subjektif, tidak ada jawaban yang bisa diterima secara universal. Grok 3 bahkan membandingkan antara Islam dan Kristen. Di sini ada kesamaan, ada perbedaan. Secara objektif tidak agama yang lebih baik atau lebih unggul. Kesimpulannya, Islam dan Kristen sama-sama menawarkan cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi caranya berbeda. Jawaban yang aman, tapi tetap menunjukkan pemahaman yang baik. Jadi, karena agama adalah pertanyaan sensitif, maka jawabannya pun sangat diplomatis sekali. Jadi kesimpulannya, jika teman-teman mau melakukan riset yang mendalam atau analisis dalam suatu tema atau subjek, teman-teman bisa menggunakan fitur Deep Search untuk melakukan riset. Sedangkan fitur Think di sini teman-teman bisa gunakan untuk memecahkan soal-soal sulit seperti soal matematika, sains, atau coding. Dan kita juga bisa lihat fitur Think bisa kita gunakan untuk memecahkan atau menjawab soal argumentatif seperti perbandingan suatu tema atau subjek. Jadi teman-teman bisa memilih fitur mana yang akan dipakai atau mengkombinasikan keduanya. Oke, setelah semua tes tadi, kita bisa simpulkan bahwa Grok bisa memahami konteks pertanyaan dengan cukup baik.
baik, lalu bisa menyelesaikan soal matematika dan menulis dengan cukup baik, serta mampu menganalisis informasi secara mendalam. Namun kekurangannya masih kurang dalam generate image atau pembuatan gambar, lalu belum bisa untuk membuat chart dari prompt atau data yang kita kasih. Lalu apakah Grok 3 ini layak dicoba? Jawabannya iya. Terutama kalau teman-teman mau menguji coba AI baru atau butuh alternatif selain ChatGPT, ini bisa banget untuk dicoba ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman butuh AI dengan kemampuan grafis atau chart yang lebih baik, mungkin masih perlu opsi yang lain. Oke teman-teman, itu dia review dan tes lengkap Grok 3. Komen ya kalau teman-teman mau AI tool lain untuk kita cobain. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan informasi lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.